menyaksikan program yang hanya di TVRI Kaltara bersama aku Risma di Prismatik, beragam warna, beragam perspektif. Hai teman-teman yang ada di rumah, pasti dari kalian ada yang suka dengerin musik atau berkarya melalui musik. Ada nggak nih? Pasti ada sih. Karena musik bukan sekedar hiburan, tapi juga ruang untuk berkarya, berkolaborasi dan membangun komunitas. Nah, di episode Prismatik kali ini kita akan ngobrol bersama Kak Jufri Pangeran Kar. Kak Jufri ini adalah sosok di balik musik project yang ada di Kalimantan Utara. Kita akan ngobrol tentang perjalanan membangun wadah bagi musisi lokal Kaltara, perkembangan skena musik di Tanjung Selor, hingga kolaborasi kreatif yang menghadirkan ruang ekspresi bagi anak muda melalui berbagai panggung musik dan kegiatan komunitas. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Kak Jufri nih. Halo Kak. Halo Kak Risma. Nah Kak Jufri, sebelum kita ngobrol, Kak Jufri bisa perkenalkan diri nih sama teman-teman di rumah. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jufri Pangeran Kar, Ketua Musik Project. Oke, Ketua Musik Project. Betul. Nah tadi di awal kan aku udah mention nih mengenai Musik Project. Musik Project ini sebenarnya apa sih Kak? Karena mungkin banyak siapa tahu ada banyak dari teman-teman di Kalimantan Utara yang belum mengenal nih Musik Project. Apakah Musik Project ini produce musik sendiri atau seperti apa? Kalau Musik Project sendiri ini adalah komunitas ya. Jadi bisa dibedakan untuk produce dan komunitas tadi. Nah, pertama Musik Project ini ya anak teman-teman yang musisi Bulungan yang bergabung di Tanjung Selor itu juga kayak gitu. Terus juga Musik Project ini adanya ya berkat teman-teman juga nih, pengennya nih Mas Jupri ya di mana Jup katanya waktu itu kan, sedikit cerita ya dikit kenapa bisa terbentuknya apa Musik Project itu sendiri ya. Ayo kita bisa ngembangin lah nih bakat-bakat teman-teman di Tanjung Selor katanya. Boleh tuh, nah tapi boleh nggak kalau kamu ketuanya kayak gitu. Saya sempat nolak berapa kali, 3 kali. Tapi langsung ditembak gitu ya? Iya, tapi teman-teman tuh tetap maunya saya. Ya oke, akhirnya ya udah dah. Oke, saya mau nih jadi ketua Musik Project. Akhirnya terbentuklah Musik Project itu. Oh, tapi memang kakak bekerja atau suka terjun di bidang kreatif musik ini? Saya suka aja di bidang kreatif ya. Kerjanya saya sebagai pengusaha itu aja. Tapi hobinya ini tadi di bidang kreatif itu bermusik gitu-gitu bermusik ya? juga. Saya juga bisa nge-produce juga sih. Tapi biasanya saya buka studio juga namanya Zap Recording gitu. Oh gitu. Iya benar. Di ini Kaltara? Iya, itu baru dia misalnya teman-teman yang di Tanjung Selor ya khususnya pengen buat lagu atau buat jingle bisa nih datang ke saya kayak Oh gitu, keren banget. Aku baru tahu loh ternyata. baru ada nih. Baru ada. Nah itu saya yang buat gitu untuk kita insya Allah. Dan untuk Musik Project sendiri sudah berjalan berapa lama nih Kak komunitasnya? Kalau musik project ini ya udah berjalan termasuk baru sih. Dan juga salah satu komunitas yang udah sah di apa sih namanya nih notaris. Oh. Yang betul-betul udah legalitas yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Berarti memang udah serius ya ini dibikinnya? Serius ya, kita udah betul-betul serius banget, udah dipikirin secara hukumnya, terus secara legalitasnya kita pikirin semua agar yang tidak kita inginkan tidak muncul di kemudian hari. Berarti mencegah hal-hal seperti itu ya Kak ya. Dan awal mula Musik Project terbentuk itu gimana ceritanya bisa jadi wadah kumpul buat musisi-musisi Tanjung Selor Kak? Komunitas Musik Project itu nggak jauh-jauh teman-teman pemain musik semua kayak gitu. Dari yang suka musik rock, suka musik pop, bergabung semua. Ada yang suka musik ya akhirnya musisi-musisi yang lama akhirnya terbentuk lah kayak gitu Musik Project itu. Berarti dari semua genre gitu bisa masuk untuk teman-teman itu kayak dan gitu. Outputnya apa tuh Kak? Outputnya sebenarnya kita pengen semua musisi-musisi Bulungan berkumpul
di Tanjung Selor gitu. Dan bisa saling berkolaborasi lah ya. Betul, sering berkolaborasi, terus mengembangkan, maksudnya memberi wadah tempat untuk teman-teman untuk explore kayak gitu. Tapi dari yang sebelumnya kakak lihat, sebelum ada musik project nih, kakak lihat teman-teman musisi yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Bulungan itu seperti apa kak? Gimana? Sorry. Sebelumnya ada musik project nih, kan kakak juga suka kan berkarya di musik. Iya, Sebelum iya, ada musik project, kakak melihat teman-teman musisi yang ada di Kalimantan Utara ini seperti apa? Apakah memang harus dibuatkan wadah agar tidak kebingungan untuk mencari wadah untuk berekspresi atau tempat berkolaborasi? Ya perlu sih, karena gini ya, kalau teman-teman sendiri sih di musisi-musisi di Bulungan ini kembali lagi ke mereka tuh yang ngejob di kafe, ada yang main di urban, ada yang main, pokoknya ngejob di kafe, ada weddingan. Nah, selain ngejob gitu, mereka ya mungkin ini tempat yang bisa mereka mungkin eksplor musik selain musik-musik yang sering mereka mainkan di kafe ataupun di weddingan kayak gitu. Karena kan terbatas ya. Kita tahu kalau di job di weddingan dan di apa namanya? Event-event gitu. Di kafe ya musiknya pasti top 41 ya. Kalau ini kita bebas, bisa rock, tapi yang masih bisa dinikmati lah untuk musik project ini kayak gitu. Mungkin untuk alter ego kali ya, mungkin siapa tahu dari yang bisa. Genrenya apa, ternyata pengen nyoba mungkin Bisa, jazz R&B kayak gitu-gitu ya kak ya. Iya benar. Dan kesibukannya ada project apa nih sekarang dengan bareng teman-teman musik project? Kita lagi persiapkan kegiatan malam minggu The Benuanta di tiap bulan. Jadi agenda kita selama berapa bulan ke depan adakan malam minggu The Benuanta. Oh, jadi itu kan malam minggu The Benuanta kan dari Dispar ya. Berarti Dispar berkolaborasi dengan Musik Project gitu. Dan dari musik projectnya yang ngasihin bintang tamu, ngasihin band-band yang akan nampil. Iya, kalau itu dari kita sendiri. Nanti kita cariin talent-talentnya. Mungkin talent-talent yang udah main nggak bakal main ya, bisa lagi main. Cuman kita rolling lah gantian, kasih teman-teman yang memang belum pernah ataupun belum sempat main aja kita panggil lah nanti. Ayo main kayak gitu. Berarti memang ada pembagiannya ya, kayak ini udah main nih, nanti gantian lagi kayak gitu. Kalau di musik project sendiri berarti udah ada berapa band tuh kak? Jadi kita batasi tiap event 3 band. Berarti kalau kita lihat berkaca dari kemarin udah ada 9 band ya kali kayaknya. 9 band atau 12 band lah. Seperti itu. Tapi selain di musik project, selain ada band, apakah ada yang cuma sekedar penyanyi atau cuma bisa main gitar atau cuma bisa alat musik? Semua teman-teman, ada yang pemain drum, termasuk saya pemain drum. Ada yang vokal, ada yang pemain bass. Tapi ketika kita di komunitas ya, kita sebagai komunitas musisi komunitas musik yang ingin mengembangkan kreativitas musik di Tanjung Selor kayak gitu. Kegiatan atau event-event yang ada di Tanjung Selor. Oh seperti ini ya kak ya, ini malam minggu The Benuanta kemarin yang Road to World Cup nggak sih? Ya ini Road to World Cup nih. Dan TVRI juga kemarin live di sini kebetulan kita ya berkolaborasi juga dengan Dispar. Iya berkolaborasi dengan Dispar. Dan kalau dari kakak ngelis band-band mana aja yang akan nampil di malam minggu The Benuanta, apakah ada kriterianya nih? Misalnya malam minggu The Benuanta tema ini, kita akan masukin band yang ini atau random aja? Random aja sih, ketika kita kayak gini ya, mungkin kita panggilnya random sebenarnya. Nah tinggal kita aja kita informasikan ke talentnya, nanti kan kebetulan kita Road to World Cup bawakan lagu yang ada bertema dengan Road World Cup kayak gitu. Oh berarti koordinasi juga ya dengan talent-talentnya ya kak ya? Iya benar, kita koordinasi juga sama talent-talentnya. Kalau misalnya ada ini nih, ada weddingan atau ada event tertentu, terus kita mau nyari talent band tapi hubunginnya ke musik project, bisa? Bisa nanti kita bantu
sebagai jembatan lah. Bisa tuh nanti. Oke, buat teman-teman di rumah nih mungkin yang kebingungan ya cari band-band oke yang ada di Kalimantan Utara, bisa ke Musik Project ya, hubungin Bisa. koordinator. Bisa. Nih selaku Kak Jufri nih bisa hubungin. Apakah ada media sosial khusus Ada. komunitasnya Kak? Ada IG-nya Musik Project. Apa? Coba cari aja Musik Project. Musik Project. Iya, Musik Project. Kalimantan Utara, enggak? Iya, Kalimantan Utara. Oh, Kayaknya Musik tapi Project. Musik Project ada logo-logo putih biru ya, itu dia tuh. Oke, itu teman-teman Musik Project ada logo putih biru. Bisa di-follow dan kalau butuh ya untuk event atau wedding bisa cari talent band, bisa hubungi Musik Project. Dan menurut Bang Jufri nih, seberapa penting sih anak-anak band kita punya panggung gigs rutin kayak yang dibikin Musik Project buat tempat mereka berekspresi? Sebenarnya kalau kita bicara seberapa banyak ya, kita pengen banyak ya. Cuman keterbatasan kita dengan tenaga dan lain-lain ya, mungkin dengan adanya kegiatan kita malam minggu di Benuanta ini bisa mengekspresikan aura kami lah gitu sebagai komunitas Musik Project. Bahwasan inilah event biar teman-teman bisa juga untuk ekspresikan itu, mengekspresikan permainan ataupun hausnya mereka tentang main di panggung kayak gitu. Atau bisa jadi sebagai batu loncatan ya? Iya bisa ya kan? untuk teman-teman yang benar-benar kayak kemarin ya sore itu ada pemain anak band ya, maksudnya pemain anak band SMA gitu. Nah itu mungkin bisa batu loncatan untuk mereka juga gitu, yang belum pernah merasakan panggung bermain musik tuh gimana sih, yang cuman taunya main musik di studio aja, tapi kita beri kesempatan untuk teman-teman yang belum pernah main di panggung, mainlah nih di panggung di Musik Project kayak gitu. Experience baru, ada audiensnya Iya. di acara di event yang lumayan besar ya? Iya lumayan. Iya, yang lumayan besar. Lumayan besar. Karena akan jadi rutin kan Kak? Iya akan jadi rutin ini, Insya Allah. Dan semoga semakin rame ya. Semakin rame. Soalnya malam minggu kemarin itu rame, termasuk rame kan? Rame banget. Dan juga euforianya kerasa, Ada peningkatan lah ya, benar iya. euforianya dapat lah gitu. Dibandingkan dengan malam minggu di Benuanta 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Iya betul. Yang signifikan itu yang pas kita tema anak sekolah sama ini. Memang kerasa banget nih dari dampaknya kita buat itu. Tapi kakak sebagai kan kolaborasi dengan Dispar nih, melihat banyaknya audiens atau pengunjung yang datang, kakak ikut senang juga? Senang, saya juga termasuk senang juga kalau misalnya warga-warga Tanjung bisa hadir lah gitu, meramaikan kegiatan di komunitas kita gitu di malam minggu di Benuanta. Dan bisa memperkenalkan ya, ternyata band-band di Tanjung Salon ini kan banyak banget ternyata. Banyak Yang- kali. Yang oke. Yang band terakhir malam minggu di Benuanta itu ternyata dia ada membawakan lagu sendiri. Benar, dia ada membawa lagu sendiri. Biar teman-teman di Kalimantan Utara tahu ternyata ada band di Kalimantan Utara yang udah rilis, bisa dibilang rilis lagu bisa dibilang ya. Iya bisa dibilang rilis lagu di salah satu platform lah kayak gitu. Tuh. Dan tadi kita udah mention malam minggu di Benuanta itu kolaborasi antara Dispar dan Musik Project. Nah awal mulanya gimana tuh Bang? Ceritanya bisa dapat support dan akhirnya jalan bareng-bareng. Awalnya kita mungkin sering berkegiatan bareng ya. Kebetulan juga saya juga membuat event namanya The Millennial. The Millennial Games ya, itu mungkin berkat sering ketemu dengan orang Dispar, akhirnya kita ditawari lah gitu, coba mau nggak kita buat kolaborasi seperti itu. Akhirnya tercetuslah malam minggu di Benuanta. Oh itu. gitu. Kayak gitu. Bukan malam minggu di Benuantanya ada dulu baru kolaborasi dengan kakak. Iya, Tapi enggak. emang berkolaborasi sehingga adanya malam minggu di Benuanta itu. Iya, kita kolaborasi dulu, baru ada malam minggu di Benuanta itu. Itu kenapa bisa kak memilih kok malam minggu di Benuanta nih, terus ada musiknya nih gitu? Karena kita senang musik kan, jadi harus ada musiknya kayak gitu. Poinnya itu ya. Pokoknya itu,
Malam Minggu di Benuanta. Nah, Malam Minggu di Benuanta Tanjung Selor. Memang pengennya itu memang. Ada musiknya. Emang kalau bisa dibilang Bulungan emang kekurangan ini ya. Apa sih namanya? Event-event gitu ya. Ya, Kemeriahan kurang itu banget. kurang. Gigs kecil lah atau event-event. Nah, biasanya selain komunitas musik project ini juga yang memang dikenal ya. Sebelum-sebelumnya banyak teman-teman musisi Bulungan juga dengan genre metal, hardcore. Itu kita sering buat juga kegiatan gigs kayak gitu. Makanya jadi ada wadahnya sendiri Mbak Kak Risma ya gitu. Jadi wadahnya kebetulan wadahnya di sini nih betul-betul musik yang bisa diterima masyarakat dan warga Bulungan lah. Nah, untuk teman-teman yang suka hardcore ataupun musik-musik metal itu wadahnya beda lagi. Oh gitu. Bener, wadahnya beda lagi. Tapi dengan orang yang sama di komunitas musik project. Jadi di situ semua bercampur ya. Gitu. Kayak cabutan gitu Kak? Enggak juga, enggak cabutan kayak gitu. Memang kebetulan aja teman-teman kan senang aja membuat kegiatan kayak gitu. Apalagi di Tanjung Selor sedikit minimnya, maksudnya kurang sekali kegiatan seperti itu. Oh gitu ternyata. Tapi apakah mungkin nanti di malam minggu di Benuanta episode berapa gitu akan ada acara musik metal? Saya berharap sih boleh ya kalau gitu. Maksudnya maunya sih mau ya. Cuman ya kita tahu ya gimana musik metal itu masih beberapa sektor aja ataupun beberapa telinga aja yang bisa terima bahwa itu musik seperti itu. Oh jadi untuk mengurangi itu tadi lah ya, karena pengunjung kita kan juga mencari pengunjung ya Kak ya. Iya betul. Oke. Tapi memang ada wadahnya sendiri. Nah itu apa tuh Kak kalau untuk musik-musik yang rock metal gitu? Bisa juga sama komunitas musik project juga biasanya. Kebetulan juga nanti kita nih ada kegiatan di tanggal 14 nanti gigs. 14 Juni? Ini gigsnya ada di Nara Cafe gitu. Oh itu khusus band-band metal. Iya band-band metal nanti. Atau buat teman-teman di rumah yang mau cari malam minggu ya? Iya. Mau cari kegiatan malam minggu dan suka band metal boleh nih datang ke Nara Coffee di acara musik project ya. Iya musik project juga kolaborasi kita. Dan menurut Bang Jufri seberapa pengaruh media sosial buat bantu musisi lokal Tanjung Selor biar karyanya bisa kedengeran sampai luar daerah? Apakah udah ada yang musiknya sampai keluar daerah nih sekarang? Kita nggak tahu ya outputnya seperti apa. Yang taunya input yang kita tahu seperti band-band yang tadi Iwa Haruan, band-band yang betul-betul ada lagunya sendiri. Bisa kita lihat di YouTube aja udah mau 4.000 atau 5.000. Nah untuk outputnya sendiri bisa dikenali itu kembali lagi ke, tapi kalau dibilang dampak media sosial ya harusnya berdampak kayak gitu biar teman-teman tahu oh ini loh yang nggak tahu sebelumnya Iwa Aruan jadi tahu oh ini ternyata band Iwa Aruan ya yang orang Tanjung Selor ya kayak gitu. Tapi memang sekarang kan promosi pasti melalui media sosial ya. Media sosial, benar. Oh di YouTube udah 5.000 yang nonton? Kayaknya sekitar segitu. Wih keren, berarti udah 5.000 penduduk lebih di Tanjung Selor yang udah nonton Iwa Haruan ya. 5.000. Itu Iwa Haruan ini kakak termasuk di dalam situ apa bukan? Bukan, teman aja. Namanya lucu juga ya Iwa Haruan. Memang kebetulan band reggae yang ada di Tanjung. Tapi selain band reggae itu banyak band-band Tanjung Selor yang punya lagu sendiri. Tapi genrenya masing-masing. Genre metal, genre hardcore kayak gitu. Banyak sekali sebenarnya kayak gitu. Cuman yang kelihatan aja yang bisa dinikmati ya semuanya bisa dinikmati kembali ke telinga masing-masing lagi. Karena memang segmented ya. Kalau musik itu memang sesuai preference masing-masing. Tapi kalau menurut kakak genre musik Tanjung Selor ini sekarang seperti apa? Kakak kan nih bisa dibilang kan lama ya di bidang musik. Kalau genre sih maksudnya yang kakak lihat di Tanjung Selor ini? Ya kalau disesuaikan tempatnya, kalau ngejobnya di cafe ya Top 41, ngejobnya di klub ya
Top 41 juga, ngejok di wedding ya benar-benar sesuai Top 41 juga. Kayak gitu-gitu sih yang bisa bisa diterima telinga orang yang suka musik kayak gitu. Nah mungkin kan kita di wedding kan kita pakai lagu metal. Bisa aja kalau request orangnya ya. Ya ada kembali lagi ke yang maksudnya yang nikah ya. Kalau yang nikah request maunya lagu metal ya bebas. Tiba-tiba American Idiot kan requestnya. Bisa itu aman itu. Dan nih kalau ngomongin penonton atau clothing seller, gimana sih antusiasme anak-anak muda kalau lagi nonton live music atau gigs lokal sekarang? Kalau dilihat makin rame kah? Harusnya kalau kita lihat ya makin rame sih kemarin itu teman-teman dari anak-anak muda di clothing seller. Ya kita harusnya teman-teman yang di clothing seller kalau mau nonton musik tiap malam minggu datang aja di malam minggu di Benuanta. Karena band-bandnya baru-baru semua ya, yang belum benar. pernah mungkin kita dengar di mana-mana. Dan oke loh ininya, suaranya, terus main musiknya, Bagus dari ya? pembawaannya, iya seru. Makanya kan pas malam minggu di Benuanta kemarin yang Road to World Cup itu kan rame banget ya di situ. Rame banget. Pada joget-joget, seru-seruan bareng. Udah bener-bener konser ya, konser. Kayak konser mini lah gitu. Makin ramai ya berarti sekarang ya menurut Kak Jifri ya. Makin rame. Di acara musik project, genre musik yang bisa nampil tuh apa aja Bang? Bebas lintas genre atau ada pakemnya sendiri nih? Kalau harusnya sih kita sebenarnya pakemnya ya yang bisa dinikmati lah sama pengunjung kayak gitu. Tapi tidak dipungkiri juga nanti kita bisa improve juga, mungkin di sore kita bisa mainkan lagu metal, malam nanti kita bisa seru-seruan bareng sama lagu-lagu Top 41 ataupun yang bisa dinikmati semua orang di Tanjung, Celor gitu. Nah, tapi ya kembali lagi gitu. Kembali ke kita kalau memang pakemnya nggak ada sih sebenarnya. Menyesuaikan mood dan rencana kita aja sih gitu, kembali sana. Nah ini seperti ini ya. Oh ini acara kemarin malam minggu juga ya? Apa Ini yang malam sebelumnya? minggu di Benuanta yang pertama kali nih. Oh iya, ini rame juga. Ini musik metal bukan Kak? Nggak, ini kemarin nih kita kolaborasi sama Indonesia Drummer Perkusi nih. Ada jadi teman selain band-band, ada juga teman-teman drummer solo drum. Main di sini. Main di sini. Ini pertama kali nggak ada UMKM, jadi cuman musik aja. Mungkin jadi ajang percobaan. Ada sih UMKM tapi nggak di atas. Oh iya, di masih samping. di depannya. Sorry, di depannya panggung kayak gitu. Sama di samping-samping ya kalau nggak salah ya. Iya di samping-samping, nggak banyak, 10 tenan aja kalau nggak salah. Sekarang makin rame ya udah. Iya udah. Dari ujung lobi sampai ke ujung jalan. Ujung pintu keluar itu sekitar ada 22 tenan atau 20. Kalau misalnya nanti di Spar X Music Project bisa dibilang gitu ya. Pengunjungnya lebih rame, akankah dibikin acara yang lebih besar lagi? Kembali lagi nanti ke teman-teman komunitas musik project. Kalau pengen ngembangin lagi ya mungkin bisa nanti lebih besarin lagi gitu. Mungkin bisa bawa 20 lagu? Bisa sebenarnya itu. Satu band bawa 20 lagu. Dulu saya pas masih sering sebagai session player ya. Tuh kadang-kadang 20 lagu saya hafal tuh. Karisma. Satu sesi 10 lagu. Kalau saya udah nggak hafal, saya download semua lagu-lagu. Nanti mau main lagu apa, saya buka HP dengar. Awalnya aja saya dengar tuh. Oh iya, udah kayak gitu. memang beda ya kalau musisi. Nggak ngulik, tapi saya udah dengar lagu keseluruhannya seperti apa kayak gitu. Misalnya lagunya, oh ini, lupa, ntar ya dengar dulu. Oh oke, jalan main kayak gitu. Emang beda nih kalau musisi nih, telinga sekali dengar oh udah gini gitu ya. Tapi emang kayak gitu ya, kalau ada darah seniman gitu lah, darah seni itu emang kayak gitu ya. Mungkin karena udah kebiasaan sih, karena kebetulan lagunya juga Top 41 kan, jadi lagu-lagunya masih bisa yang nggak harus diulik benar-benar lah kayak gitu. Diulik. Kalau lagu-lagu pop kan rata-rata kan dia punya
pengulangan yang sama kayak Oh gitu. iya betul. Jadi Gampang ditebak lah ya. ya udah tahu ditebak abis ini kemana, part ini bagaimana, dan kita biasanya kita ada kode-kodean tuh sama yang vokal. Biasanya vokal yang leadernya maunya berhenti, maunya lanjut. Nah jadi kita nggak usah takut salah gitu, karena kita memang sejatinya pas kita lagi ngejob itu ya kita ngikutin arahan aja mainnya. Kalau lagunya pelan ya pelan kayak gitu, berhenti ya berhenti, selesai kayak gitu, udah kayak gitu. Dan ngikutin vibes yang ada di sekitar di juga sekitar, ya. di kafe gitu. Berarti Kak Jufri ini memang sebagai koordinator memang main musik juga. Main musik juga kebetulan, saya main musik memang. Sebagai apa Kak? Sebagai drummer saya. Oke, sebagai drummer. Tapi alat musik lain bisa? Gitar aja, tapi ya nggak jago-jago amat, cuma bisa main gitar kayak gitu. Tapi kalau suka musik memang dari dulu. Iya, dari dulu sudah suka. Sekarang lagi ngembangin diri ke engineer musik. Kayak gitu. Ngembangin diri. Kita banyak sekolah online lah kayak gitu. Sekarang ini anak kan nggak susah untuk nambah ilmu itu. Nah jadi yang lagi ditingkatin lebih ke situ mainnya sekarang. Nggak main musiknya tapi ngeproduce-nya ya kayak gitu. Oh, berarti Kakak sudah di tahap ingin. Kebetulan saya juga buat lagu sendiri kayak gitu. Ada udah rilis juga. Wih, keren. Boleh promosi platform. ke teman-teman nih. Boleh tuh yang mau denger lagu saya tuh kembalilah aja. Tapi ya dengan ala kadarnya saya nyanyi sendiri, mainin sendiri semua. Ya mungkin ya suara saya nggak bagus-bagus tapi yang Arti lirik lah arti ya. lirik kayak bisa lah dinikmati lah kalau untuk teman-teman anak-anak SMP SMA senang tuh lagu-lagu popangan kan senang tuh mereka. Nah kebetulan lagu saya popang tuh. Oh, berarti genre sekarang ini udah balik lagi ke dulu ya? Kan Ya. zaman kita dulu kan popang gitu-gitu. Sekarang gitu lagi. Ada lagi gitu popang gitu kan. Senang aja mereka tuh kalau dengar lagu gitu. Makanya kebetulan kepikiran aja buat lagi lagu popang. Oh dulu pernah buat lagu nggak ada wadahnya. Akhirnya sekarang bisa buat sendiri, rilis sendiri, nggak repot gitu jadi. Saya juga ngebantuin juga teman-teman ngebantuin teman-teman musisi di Bulungan untuk nge-produce di Tanjung Selor. Tapi maksudnya nge-produce ya bantu recording aja sih gitu. Kalau nge-produce sendiri paling lagu-lagu saya sendiri gitu. Belum tapi kalau mau di minta tolong buat bisa. Gitu. Makanya tadi ada musik project. Jadi Kak Jufri ini bisa membantu lah ya teman-teman yang mungkin mau rilis musik, mau recording gitu-gitu ya. Bisa kayak gitu. Teman-teman kalau mau recording atau mau buat lagu, terutama anak band, silakan kayak gitu. Dan kita balik lagi nih Kak ke Malam Minggu di Benuanta. Kan program Malam Minggu di Benuanta ini asyik banget. Ada musik, ada UMKM sampai komunitas lain. Awalnya kepikiran dari mana bikin konsep yang merangkul banyak komunitas? Kalau kita berdiri sendiri ya kita tahu seperti apa. Cuman nonton musik. Tapi kalau kita haus pengen beli minum jauh. Nah, akhirnya itu saya pengen ngajakin UMKM, terus ngajakin komunitas-komunitas yang ada di Tanjung Selor. Tujuannya salah satu biar kegiatan komunitas ini aktif gitu loh. Jadi ada musik, di sisi lain ada orang yang berjualan, di sisi lain ada yang main mungkin komunitas Beyblade, komunitas Pokemon, terus ada komunitas fingerboard kayak gitu kan, ada komunitas inline, terus kemarin ada komunitas Road bike, push bike ya? Ya, push bike. Terus ada komunitas sepatu roda inline. Nah, itu sebenarnya banyak sih komunitas-komunitas di Tanjung Selor yang belum bisa kita rangkul kayak gitu. Tapi memang konsepnya seperti itu karena pengen kalau kita bareng-bareng kita lebih kelihatan aja sih, lebih rame aja kayak gitu. Apalagi indis ekonomi ya, kita harus merangkul UMKM. Iya, benar. Salah satunya itu numbuhin ekonomi Tanjung Selor kayak gitu. Bener juga. Nanti kalau haus bingung kan mau beli minum di mana.
kalau ada jajan-jajanan kan apalagi sekarang suka banget jajan ya. Iya betul. Sambil jajan sambil nonton musik. Sambil nonton musik. Mungkin yang suka jajan beli jajan. Datang aja situ sambil nonton ya. Sambil nonton. Dan juga di tenan-tenan di situ juga kan ada yang buka kursi, meja. Ada bisa nongki sore di situ. Dan kids friendly ya tempatnya. Iya, benar. Kemarin banyak anak-anak itu push bike juga, terus sepatu roda banyak kemarin di situ. Banyak. Memang konsepnya emang seperti itu. Memang konsepnya seperti emang itu. untuk kalangan usia. Semua kalangan lah kalau bisa kan memang. Tapi memang semua komunitas itu memang kita rangkul aja biar kita senang-senang bareng kayak gitu. Seperti kemarin Beyblade itu kan mungkin yang sebelumnya tempat tenggelam sekarang lagi booming lagi. Anak-anak skenanya di Jakarta lagi main Beyblade nih. Sekarang di Tanjung Selor udah ada kayak gitu. Main lagi. Supaya kita nggak ketinggalan zaman juga ya. Iya. Karena kan kita jauh dari ibu kota. Sekarang kan kita kan nggak susah ya karena dengan adanya media sosial ini kayak gitu. Berkembangnya nggak harus kita tinggal di kota juga, kita juga berkembang dengan sendirinya dengan berkatnya media sosial itu. Tapi memang harus ada wadahnya juga Kak, Iya, ya kan? wadahnya harus ada juga. Gitu. Malam Minggu de Benuanta menjadi wadah kita. Dan kalau lagi bikin acara bareng Dispar nih, biasanya bentuk kolaborasinya kayak gimana sih? Biar teman-teman di rumah kebayang serunya sinergi ini. Biasanya sih kita ngopi-ngopi bareng dulu, ngopi ya sambil mikirin ide apalagi sih yang harus kita buat kayak gitu kan. Nah, ya kayak pada umumnya sih rapat-rapat gitu ngopi sambil ya, ngobrol-ngobrol yang nggak penting akhirnya jadi penting kayak gitu aja sih. Biasanya dari ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi ide-ide tercetus ya iya, biasanya. Iya kayak gitu nanti kayak gini ya jadi kan ini kayak gini kegiatannya. Oke. Berarti teman-teman banyaklah ngopi ya biar banyak idenya. Ngopi, yang nongkrong aja. Dan berarti akan ada next apa nih Kak dari ide-ide ngopi tadi? Next ya kita ada Malam Minggu di Benuanta lagi pastinya. Untuk kedepannya sih siapa tahu ada genre oh iya 60-an sudah kemarin. Back to school sudah juga. World Cup juga sudah. Nanti ya kalau misalnya kedepannya bisa lah sambil nanti dipikirin sama anak-anak komunitas. Masih belum ya? Masih belum sih baru minggu kemarin masih istirahat dulu. Dipikir-pikir sih bingung juga ya. Oh tapi memang temanya brainstorming bareng-bareng untuk tema. Benar, kita pikirin bareng-bareng kayak gitu. Apakah melihat yang lagi hit sekarang gitu? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Dan nah dari semua edisi Malam Minggu de Benuanta yang 3 episode ya udah ya? Iya. Udah 3. Ada nggak momen yang paling berkesan atau pecah menurut Bang Jufri nih? Kalau saya berkesan sih ya Road World Cup ini kemarin itu. Pas Iwa Awan main itu. Saya kebetulan ikut juga meramaikan di situ. Iya, itu ramai banget ya. Ramai banget. Ya. Dan emang musik ini menyatukan semua usia, semua kalangan ya. Kalangan sebenarnya. Musik ini semoga semuanya tuh bersatu dan seru-seruan bareng di situ. Itu yang berkesan menurut Kak Jufri. Iya, menurut Tapi kalau yang paling challenging challengingnya mendatangkan orang di Tanjung Selor. Tapi untungnya ini event gratis loh. Iya, harusnya iya kan? gratis. Siapa tahu nanti jangan sampai Malam Minggu de Benuanta berbayar. Jadi mumpung masih gratis, teman-teman datanglah ke acara Malam Minggu de Benuanta. Iya. Itu ya tadi mendatangkan pengunjung lah, itu yang paling challenging itu. Mungkin bisa berkolaborasi dengan kayak komunitas-komunitas lainnya kali ya, kayak mungkin ya. Ada, kita kerjasama juga sama Genjaka kalau nggak salah. Oh iya betul. Dan itu banyak juga kan mereka banyak, ya ininya member apa sih namanya? Bukan member. Teman-teman Genjaka lah biasanya disebut sama orang-orang di Dispar. Dan ini nih
Buat band-band baru yang pengen ngerasain main di panggung musik project itu biasanya prosesnya gimana tuh? Bisa DM ke IG kita boleh. Nanti kalau memang udah kebaca dengan admin kita, nanti kita bisa koordinasi dulu. Nanti saya ketemu dulu lah kayak gitu. Kalau memang bisa main, nanti kita berikan panggung untuk mereka. Berarti emang terbuka untuk siapa aja? Siapa aja, band apa aja. Tapi dilihat dulu misalnya ada nih band SMP atau dites dulu kirim video Enggak video ada. nggak ada. Tapi nanti kalau memang dia udah bisa main ya kita kasih kesempatan. Kalaupun belum ya kita memang informasikan juga ke band tersebut kayak gitu. Bahwasannya ya, kalau memang ya itu kembali lagi ke sudah bisa main gitu. Memang udah siap tampil ya berarti Iya, yang siap dipilih tampil ini. gitu. Dan dari sekian banyak band atau musisi yang sering ngerasain panggung musik project, ada nggak sih yang akhirnya tembus main di festival gede kayak Benuanta Fest? Boleh di-spill dong siapa aja atau dan gimana tuh ceritanya? Ada band yang ikut, kebetulan ada band siapa sih teman saya tuh lupa, tapi salah satu yang tembus Benuanta Fest salah satunya band saya juga kebetulannya nama bandnya Luck of the Rock. Aduh, ini band rock nih. Ini band festival. Nah beda nih, festivalan lagi. Oke, ini baru tahu ya. Band festivalan yang nguliknya nggak sama nih sama band-band yang kita nampil di anu. Oh gitu. Mainnya agak lebih serius karena lagi apa namanya ini? Lomba lah bisa dibilang lomba ya. kan soalnya. Nah, itu lebih challenging lagi, lebih terkuras lagi tenaga dan pikiran kayak gitu. Nah, salah satu band saya kemarin lolos 10 besar dan tembus ke 6 besar. Salah satu band Bulungan yang mewakili lah di kemarin itu apa namanya di Benuanta Fest itu. Harapan 3. Dan itu pun bandnya Kak Jufri sendiri. Iya, band saya sendiri dari Tanjung Selor. Sebagai drummer. Saya sebagai drummer. Dan band yang menang ini Harapan 3 tadi yang punya Kak Jufri itu bandnya khusus untuk festival atau Iya, khusus band festival. Oh gitu. Jadi kalau main di musik nggak beda lagi. Oh beda level ya. Bukan beda level, beda lagi temannya. Jadi saya main hardcore juga, beda lagi bandnya kayak gitu. Oh memang beda-beda ini. Beda-beda orangnya gitu. Memang yang festivalan beda lagi orangnya. Tapi nanti kalau ada festival lagi kan Benuanta Fest kayaknya akan ada setiap tahun ya? Iya, kayak ada. Itu nanti kakak ikut lagi? Ikut lagi, latihan lagi, cari materi lagi kayak gitu. Biasanya latihannya persiapannya berapa bulan sebelum? Harusnya sih kalau mau matang 3 bulan atau 4 bulan sih. Karena kalau 1 bulan itu ya, tapi kembali lagi kebiasaannya kita ya pokoknya 1 bulan. Tapi saya pengennya tuh 3 bulan sebelumnya tuh udah prepare materi. Gitu. Jadi nggak ada namanya kewalahan di dekat-dekat hari lomba. Gitu. Jadi ada yang kayak gini, ada yang bisa. Akhirnya tenaga dan pikiran terkuras banyak kayak gitu. Kalau misalnya jauh-jauh hari kita bisa prepare kayak gitu. Lebih santai ya. Lebih santai. Kalau sebulan itu udah termasuk SKS. Iya, SKS banget. SKS sistem kebut semalam udah kalau udah sebulan ya. Dan menurut Bang Jufri, hal apa yang paling dibutuhin sama band-band lokal Tanjung Selor sekarang biar terus berkembang nih? Pertama sih kita bicara band ya, bicara bermusik ya. Tapi kita harus ingat satu punya kita ingin bermusik ataupun bagaimana attitude sih sebenarnya. Betul. Sebelum bermusik kita harus punya attitude dulu. Kenapa sih kita punya attitude dulu ya? Karena kalau kita punya attitude tuh ya kita bisa dihargai sama siapapun kayak gitu. Karena kalau nggak punya attitude ya gimana sih mau dihargai sama teman yang lain kayak gitu. Ketika kita bisa dihargai sama yang lain kan enak bermusiknya, jadi nggak sembarangan akhirnya kayak gitu. Biar relasinya juga semakin banyak dan Betul. bertahan lama di industri musik Iya, juga ya. Bener, kayak gitu sih, lebih ke attitude aja lagi. Mungkin kalau misalnya untuk berkembangnya saya lihat musisi-musisi ataupun pemain musik di Tanjung Selor udah pada berkembang semua, udah mengikuti zaman, udah banyak yang cover drum, ada yang cover gitar sendiri kayak gitu. Jadi tapi yang paling saya
utamakan sih attitude sih saya kayak gitu. Karena skill bisa diasah ya, Iya, tapi benar. attitude kan bawaan ya. Bawaan. Jadi itu paling penting adalah attitude ya. Mau dimanapun berada ya, Iya, benar bukan sekali. cuma sekedar musisi bekerja di industri manapun, kita juga sebagai manusia yang bukan siapa-siapa ya tetap attitude nomor Satu. Dan nih kita bahas tentang proses tantangan. Selama membangun musik project bareng teman-teman, ada pengalaman seru atau unik gak sih Bang yang nempel di ingatan? Lagi bangun panggung tapi riggingnya kurang. Jadi baru malam sampai malam nungguin sampai subuh baru pulang jam-jam 4. Nah, kayak gitu sih keseruan-keseruannya itu. Riggingnya kurang, ternyata yang ngatur rigging tidur. Tidur, kadang baru dibuat lah kadang-kadang kayak gitu. Itu pada momen itu mungkin kesel kali ya, tapi pas sudah diinget-inget ternyata lucu aja, juga. Iya, kayak gitu aja sih. nungguin rigging. Itu berarti yang nempel karena mungkin karena musik project baru berapa bulan ya? Ini mungkin 6 bulanan Oh, aja. udah 6 bulan. Mungkin keseringan kali ketinggalan rigging jadi makanya itu yang paling diingat. Jauh kan. Dan untuk kedepannya ada mimpi besar atau project apa dari musik project yang pengen banget diwujudin buat skena musik di sini nih? Apa tadi? Bisa diulang dikit? Sorry. Mimpi besar atau project mimpi besar atau project apa dari musik project yang pengen banget diwujudin buat skena musik di Kaltara? Kita sih kalau bermimpi ya kita pengen mimpinya yang gede lah. Kalau bisa ngedatangin tiap bulan mungkin tamu dari luar kayak gitu. Biar lebih rame lagi Tanjung Selor kayak gitu. Ya undang artis-artis dari Jakarta. Ya itu sih kayak gitu mimpinya. Lebih ke sana. Dan juga mendatangkan engineering terbaik di Jakarta ke sini kali untuk Bantu ya. untuk edukasi untuk engineering di wilayah Tanjung Selor gitu, atau Kalimantan Utara. Atau bisa dibuka kali Kak kelas itu kan? Oh Jadi bisa tuh sebenarnya tuh manggilin tuh. seru karena banyak juga musisi di Bulungan ini ya juga ternyata. Iya, Dan butuh ilmu-ilmu baru kayak gitu. Karena kan itu kan juga mungkin kalau misalnya di YouTube, pelajar di YouTube mungkin di garis besarnya aja kali ya. Jadi kalau itu bisa tuh Kak ide itu. Datangin tuh. Ya, datangin bener. Kalau tadi mendatangkan musisi dari luar atau dari Jakarta, apa nih yang pengen? Musisi siapa? Siapa ya? Kotak. Oh. Kotak nggak pernah ke Tanjung ya? Pernah ya? Pernah ya. Pernah ya? Apa ya? Yang lagi hit sekarang sih Noah. mungkin kayak band-bandnya nih, sorry baru inget kayak bandnya Mahalini kayak gitu. Kayak Perunggu, kayak band-band ya kayak gitu, The Adams. Iya bagus Terus, tuh The Adams. Bagus kan? Terus kadang-kadang kan penyanyi solo ini kan punya backingan band ya. Nah itu pemain bandnya jago-jago. Nah kalau bisa kayak gitu. gitu-gitu tuh datang tuh susah tuh datangin tuh Dewa kayak kesini. Gak pernah ya nyentuh Kalimantan kan? Iya. Sampai Brawajan ya kemarin. Dewa juga, tapi kayaknya berbayarnya kita masuknya berbayar berapa itu ya? Gak bisa untuk gratisan itu kayaknya. Gak ada. Nah dan terakhir nih Bang, kasih semangat atau pesan buat anak muda Tanjung Selor yang pengen mulai ngeband atau baru berani manggung nih? Jangan pantang menyerah, terus berusaha. Saya yakin usaha tidak mengkhianati hasil. Dan mimpilah setinggi-tingginya ya. Ya, kejelas itu ya. Nah, biar kalau jatuh nggak jatuh banget. Dan jangan lupa tetap kita saling menghargai itu. Iya, dia. dan tadi satu attitude baru ya. bermain musik, belajar sambil karena kita kenapa kalau kita belajar juga kan pasti kan kita tanya sama yang lebih tua daripada kita kayak gitu. Kita harus lebih ya saling aware aja sih, maksudnya saling peduli, maksudnya saling menghormati aja kayak gitu. Oke. Dan random question nih. 3 aja deh. 3 lagu terakhir yang sering Kakak denger. 3 lagu yang sering saya dengar itu lagunya Pamungkas. Selalu apa tuh? Apa? Yang selalu salah itu apa judulnya? Oh, yang lagi rame-rame itu ya. Viral itu. Nah, terus Kicau Mania. Waduh. Kayaknya itu top 1 orang-orang ya di mana-mana.
Terus ada Sudut Kota. Oh, lagu siapa? Nadif Basamalah, bukan ya? Lain. Judulnya Sudut Kota, lupa nama bandnya, lupa malah. Pamungkas tahu bandnya tapi nggak tahu judulnya. Judulnya lupa. apa? Gitu. Tapi Kicau Mania emang ini ya masih senang aja didengar. Masih euforianya masih ada ya, Euforia udah masih berbulan-bulan. Tapi ternyata intro dan ref berbeda ya. Beda. Kaget pas dengar intronya kok lagunya kayak gitu. Ternyata Kicau Mania. Terus apa? Mendramatisir perburungan ternyata. Perburungan benar-benar. Dan kalau artis atau musisi atau penyanyi nih 3 deh yang kakak jadi role model. Kalau saya kebetulan suka Jepang ya. Band Jepang Work and Sail. Terus ada Iki Monogakari. Terus sama Yoasobi. di High Official Dism gitu. Oh beda ya musisi yang disuka sama lagu yang didengar ternyata. Tapi jauh. lagu-lagu itu sering didengar juga kayak gitu. Kalau itu untuk biasa didengar sih, karena memang nggak tahu kenapa lagu yang Jepang tuh, band Jepang senang aja gitu. Yoasobi? Yoasobi bagus juga. Yoasobi. Senang Aku juga. dengar cuma Yoasobi doang. Yoasobi. Soalnya apa musiknya kayak lebih ceria tapi ternyata liriknya sedih-sedih. Halo. Aku penasaran deh, kan lagi rame banget ya ini lagu yang jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Nah, kira-kira nih, Bang Jupri tahu nggak sih lagu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu produce by. Boleh deh dikenalin sama Karisma. Ini salah satu calon membernya Nona ya kayaknya ya. Fitnah. Amin sih tapi member keempat nanti. Produce by ATI Tracing dia. Jadi apa namanya? Kayak girl group dari Indonesia. Di situ ada 4 orang. Aku jadi member kelima deh, berarti ada 4 orang. Nah, itu lagunya lagi viral. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ternyata lagunya kurang jauh ke Kak Jufri nih, belum nyampe. Masih Kicau Mania soalnya. Masih kicau, belum tergantikan nih. Dan kita masih ada waktu nih Kak ternyata untuk main game. Boleh Goy, main game Goy. Oke, kita standby dulu main game. Kita ada main game tebak apa? Kok aku lupa game sendiri? Apa ya judulnya Goy tadi? Oke, kita nanti ada 2 game. Yang pertama itu adalah duluan mana sih dan juga ini atau itu. Oke, kita standby kan dulu. Boleh. Tapi kita di sini boleh bersaing Kak nanti di gamenya. Oh gitu. Mainnya gimana tuh? Nanti duluan mana ini atau itu nanti ada 2 item. Nanti kita akan tebak duluan mana antara yang item 1 dan item 2. Oke, kita bisa mulai? Boleh? Boleh. Oke, kita mulai gamenya. Duluan mana sih? Oke. Apa sudah muncul di layar kaca Anda? Oke, kita tunggu dulu. Masih sedang proses. Iya, ini dia. Oke. Duluan mana mobil atau lampu lalu lintas? Iya, silakan nih. Kita boleh main poin-poinan nih untuk Risma dan juga Bang Jufri. Silakan tebak mana sih yang lebih duluan ada di dunia ini, mobil atau lampu lalu lintas? Lampu lalu lintas. Mobil lah. Karena kenapa ada lampu lalu lintas kalau nggak ada mobil? Iya sih. Itu adanya juga ketawa Kila. Mobil. Lampu lalu lintas aku. Oke, dikip ya. Oke. Oke, 2 jawaban yang berbeda kita lihat. Yakin Manakah banget jawaban yang lampu lalu benar? lintas? Jeng jeng jeng. Iya, yang duluan adalah Mobil. Siapa berarti yang benar nih? Aku. Oh iya, hostnya kali ini bener ya, tanpa jalur orang dalam ya Bang Jupri ya. Ya kita sama-sama nggak tahu ya.
Iya, fun fact-nya ini mobil berbahan bakar bensin pertama dibuat tahun 1886 oleh Carl Benz. Lampu lalu lintas listrik pertama baru dipasang tahun 1914 di Cleveland, Amerika Serikat. Ya, nggak beruntung banget. Bang Jupri nextnya ayo ya, bisa ya poinnya. Jauh Bisa, juga bisa. ya. 1886 ke 1914. Oke, mau lanjut? Boleh. Lanjut. Oke, jangan mau kalah ya. Sip, mana nih yang duluan? Kamera atau telepon? Silakan. Karena dulu kan orang bersurat ya. Kayaknya sih kamera. Karena dulu orang bersurat. Jadi dia ngirim foto aja. Kalau aku sih kamera sih kayaknya. Duluan mana ya? Duluan kamera atau telepon? Telepon atau kamera? Kamera sih telepon aku. Dia nggak mau sama. Telepon Sama kayaknya. boleh kak, sama boleh kak. Sama ada apa ya? Sama ada apa? Duluan mana sih atau kamera atau telepon? Oke, telepon. Kip. Masih bingung. Oke, telepon. Telepon, aku kamera. Kayaknya ini ya, karena poin sebelumnya dimenangkan Kak Risma, kayaknya langsung ikut nih jawabannya nih. Oke ya, kita simpan ya jawabannya ya. Oke. Kita mulai. Aduh penasaran nih. Jawabannya penasaran. adalah kamera ya. Betul betul. 1826. Ternyata sama-sama salah, tidak apa-apa. Aku kamera, benar ya? goy. Kamera Aku mau gue ini. menyelamatkan narasumber kita ya. Oke, fun fact-nya adalah foto pertama dibuat tahun 1826 karena teknologinya masih sangat primitif. Sekali jepret butuh waktu sekitar 8 jam agar gambarnya muncul. Lama banget ternyata ya. Ya Allah kalau mau foto sempat bete. Lama Apalagi itu. foto band ya kak ya. Sudah mau mulai main masih nunggu 8 jam untuk foto. Iya. Oke, masih mau lagi nggak? Boleh Oke, lanjut. boleh. Ya, jadi poinnya berapa nih? Dua. No. 2-0. Aduh, kalah nih. Pecah telur ya Kak Jupri ya di sini ya. Kita next. Nah, ini ada microwave atau rice cooker. Ah, ini aku tahu nih rice cooker aku nih. Karena orang luar negeri itu suka makan leftover, suka makan makanan yang sudah dimakan kemarin. Kayak ini microwave, karena mereka suka manasin makanan. Kalau orang luar negeri dia nggak makan nasi. Udah makan nasi ya? Iya. Microwave ya, aku rice cooker sih. Gak nasi kayaknya. Oke. Dan pecah telur nih. Oke, satu microwave, satu rice cooker berarti ya. Iya. Kita coba jawaban siapa yang benar. 3, 2, 1. Wih. Rice cooker. Wah, ini rice cooker sebelum dikomersilkan digunakan sama militer Jepang saat zaman perang. Wih, Keren ya. pecah telur nih. Oh, pecah telur. Karena iya sih orang Jepang kan makan nasi ya. Nasi. Berarti rice cooker pertama kali yang bikin orang Jepang. Oke. Berarti poinnya 2-1. Masih belum kekejar. Oke, masih bisa satu nih untuk kejar jadi seri. Setuju nggak lagi? Kita lanjut? Lanjut. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Duluan mana? Manusia ke bulan atau mouse komputer? Mouse ke komputer. Waduh. Iya sih, karena kan harusnya komputer duluan dibikin ya daripada Dicipta manusia dulu ke baru bulan. manusia ke bulan. Pasti mouse lebih penting daripada manusia ke bulan. Tapi yang duluan ke bulan kan monyet ya, bukan manusia. Kayaknya sih mouse komputer sih Aku aku. juga mouse komputer. Tapi kalau kita berdua benar, aku tetap 3. Iya. Oleh aku juga mouse komputer. Oke, sama-sama mouse komputer ya. Apakah satunya yang akan unggul atau menjadi seri? Kita lihat jawabannya. Ya, dua-duanya salah. Padahal aku tadi mau manusia ke bulan. Manusia ke bulan ternyata Mouse ya. komputer pertengahan Wah, dibalik. sayang sekali. Fun fact-nya ini, mouse komputer dipatenkan tahun 1970 oleh Douglas Engelbart. Waduh. Jadi kita mendarat di bulan sebelum bisa klik-klik pakai mouse. Aduh. Berarti dulu komputer gimana kalau nggak ada mouse? Touchscreen kah? Nggak ya?
Nggak tahu. Oke, lanjut. Oke, wah sayang sekali. Oh, udah. Ini ya bagi kontestan kita ya. Ini sudah game paling terakhir ya dan karena sudah harus tutup ini. Kita gimana kalau kita kasih waktu 1 menit tanpa gangguan kepada narasumber kita. Silakan Karisma. Jadi kita ada namanya 1 menit tanpa jeda. Kak Jufri bisa mungkin sebagai orang yang menginspirasi bisa memberikan pesan dan harapan kepada musisi di Kabupaten Bulungan. Nah, boleh ke kamera 5 Kak. Oke. Terima kasih nih atas kesempatannya buat saya. Mungkin pesan dari saya sih kita di Bulungan sama-sama untuk mengembangkan musik di Tanjung Selor, sama-sama kita bangun komunitas ini, sama-sama kita bangun kegiatan atau event yang ada di Tanjung Selor. Jangan pernah ada merasa saling diunggulkan ataupun tidak diajak atau seperti apa. Sama-sama kita semua bangun sih kegiatan-kegiatan yang ada di Tanjung Selor. Lebihnya kalaupun kita ada yang maksudnya nggak sama persepsi, ya kita samakan persepsi kita di sini bahwasannya ada nih musik project untuk mewadahi teman-teman musisi Bulungan agar bisa bereksplor di komunitas musik itu kayak gitu. Oke, nah itu tadi intinya adalah kita sama-sama membangun ya industri musik yang baik, yang sehat di Kalimantan Utara dan juga agar musisi-musisi bisa berkolaborasi, berekspresi dengan bebas dan dengan sebaik-baiknya lah ya. Baik-baiknya lah. Oke. Dan terima kasih Kak Jufri sudah menyempatkan diri untuk hadir di Prismatik kali ini. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa nonton FIFA World Cup 2026 hanya di TVRI Nasional dan di TVRI Sport. Ayo Kak, kita sama-sama bilang 1 langkah menuju Piala Dunia. Oke, siap. TVRI FIFA World Cup 1 langkah untuk Piala untuk ya tadi sorry 1 langkah 1 langkah untuk Piala Dunia. Oke, buat teman-teman yang suka sama acara Prismatik, kita bisa ketemu lagi tiap hari Selasa hanya di TVRI Kaltara. Bye.